Pak Ustaz, saya ingin bertanya, jika kita musafir, traveling yang agak jauh, kita pergi ke Singapura ke, kita pergi ke Jakarta, apalagi ke London, ke Perth, ke Tokyo, atau ke mana-mana lah. Kita pergi selama seminggu keluar negara. Benarkah kita tidak boleh jamak dan qasar salat? Karena sudah kita tahu kita akan menetap di luar negara selama seminggu. Oleh itu, kena salat macam biasa. Hadirin dan hadirat, Ustaz tak nafikan itu satu pandangan. Tapi menurut Ustaz, selama kita berada di luar negara dan kita belum balik, selama itu kita boleh jamak dan qasar. Cuma perlu ingat ya, kebolehan qasar satu saja, sempena safar, traveling. Qasar. Kita tidak boleh qasar atas sebab-sebab yang lain. Karena sakit ke, karena hujan ke, karena takut ke. Kebolehan qasar satu saja, yaitu safar. Adapun kebolehan untuk jamak ada macam-macam. Karena takut, karena sakit, karena hujan, karena safar, atau karena merasa susah. Sulit bila kita buat berasingan setiap waktu. Lalu kita jamak. Sebagaimana Nabi pernah jamak zuhur dan asar di Madinah. Maghrib dan isya di Madinah. Bukan karena safar, bukan karena sakit, bukan karena hujan, bukan karena takut. Kata Abdullah ibnu Abbas, sebabnya ialah karena Nabi tidak mau menyusahkan umat. Okey, berbalik kepada persoalan tadi. Macam mana kalau telah ditetapkan seminggu? Atas sebab itu kita tidak boleh jamak dan qasar. Itu satu pandangan. Terhadap pandangan yang lain, boleh. Selagi kamu belum balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau buat jamak qasar di Madinah, di Mekah, ketika mengambil balik kota Mekah selama 15 hari. Dalam peperangan Tabuk, Nabi jamak qasar selama 18 hari. Para sahabat, bila bepergian untuk dagang, berbulan-bulan mereka buat jamak dan qasar. Jadi, andai kata kita ingin buat jamak qasar, bagi pandangan Ustaz, tidak jadi masalah. Walaupun kita telah tetapkan sekian hari kita akan berada di suatu tempat. Mungkin ada yang punya pendapat kita tidak boleh buat jamak dan qasar. Kita hormati pandangan mereka, tapi kepada Ustaz bila ditanya, masih boleh. Sebab kita still dikatakan safar. Wallahu a'lam. Yang kedua, apakah membaca doa yang didahului dengan surat Al-Fatihah ke atas orang yang mati di kuburan adalah dilarang? Hadirin dan hadirat,
Nabi pernah larang membaca Al-Quran di atas kuburan dengan mengambil kira hadis Nabi. La taj'alu buyutakum qubura. Innal baita tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak dapat dimasuki syaitan. Itu sebabnya kalau kita ingin mendinding rumah, dindinglah rumah dengan bacaan Al-Quran. Karena bila baca Al-Quran khasnya surat Al-Baqarah, syaitan tak boleh masuk. Itu pendinding nomor satu dari sekian banyak pendinding yang datang dari Nabi. Itu pun Ustaz dah jelaskan di dalam buku Pendinding dari Gangguan Syaitan, Pendinding Rumah, Pengantin dan Baby dari Gangguan Syaitan. Itu nama bukunya. Ini bukunya. Okey, berbalik kepada pertanyaan. Nabi melarang, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Kemudian Nabi menggalakkan kita baca Quran di rumah. Itu sebabnya kata Syekh Nasaruddin Albani, pakar hadis, itu memberi isyarat kuburan bukan tempat baca Quran. Di rumah, betul. Malah baca Quran di rumah lebih afdal daripada membaca Quran di masjid. Agar rumah diberkati, baca Quran. Kalau penat, bunyikan CD, kaset, recording, bacaan Al-Quran. Nah, timbul pertanyaan. Lalu kita berdoa, Pak Ustaz, di atas kuburan. Lalu sebelum doa kita baca Al-Fatihah. Hadirin dan hadirat, menurut pandangan Ustaz itu boleh. Sebab tujuan kita, bacaan Quran itu sebagai tawassul. Tawassul maknanya, kita buat satu perkara elok sebelum kita berdoa, supaya doa kita lekas dikabulkan oleh Allah. Kita baca apa sajalah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu amal saleh juga. Baca surah Al-Fatihah. Bukan dengan tujuan nak membaca Quran di atas kubur. Tapi dia sebagai tawassul yang dibolehkan. Sekedar Al-Fatihah, insyaAllah dibolehkan. Wallahu a'lam. Pak Ustaz. First time saya dengar atau info, saya dapat info tentang puasa hari ke-7, hari ke-10 dalam bulan Rajab. Apakah itu ada ketentuan dari Nabi, Pak Ustaz? Ustaz kira dalam hal ini Ustaz pernah sebut. Nabi SAW memang galakkan kita supaya banyak berpuasa pada bulan Rajab. Karena bulan Rajab adalah termasuk salah satu daripada 4 bulan haram. Bulan-bulan haram ada 4. Maknanya haram berperang. Haram berperang. 4 bulan. Bulan apa itu Pak Ustaz? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab.
Dan Nabi SAW galakkan kita memperbanyak puasa, sehingga kata Aisyah, Nabi kalau puasa bulan Rajab macam beliau itu tak pernah berbuka. Tapi apabila beliau sedang makan atau berbuka, seolah-olah beliau tidak puasa Rajab. Maknanya, puasa sunat yang sangat banyak dilakukan oleh Nabi selain Sya'ban juga adalah Rajab. Oleh sebab itu, puasa saja hari Isnin, hari Khamis. Sebagaimana yang disunatkan oleh Nabi, kita puasa sunat. Puasa saja pada hari-hari putih. Tarikh 13, 14, 15 Rajab. Itu Ayyamul Bid. Atau kita puasa selang-selang hari. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Yang dinamakan dengan puasa Nabi Daud. Tapi menetapkan hari sekian fadilatnya ini, sekian fadilat ini tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Ustaz ada kirim pagi tadi satu ceramah seorang ustazah yang menjelaskan tentang amal-amal yang baik kita lakukan dalam bulan Rajab. Pada umumnya Ustaz setuju. Kecuali satu perkara. Ini bagus juga Ustaz jelaskan di sini. Sebab ada pertanyaan daripada jemaah. Ustazah itu ada sebut, Pak Ustaz. Karena bulan Rajab itu bulan yang cukup afdal, besar ganjaran pahala yang kita lakukan pada bulan tersebut, membuat ibadat kita dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma Ustaz tersebut ada sebut. Begitu juga kalau kita buat dosa di dalam bulan Rajab, kita akan dapat dosa lebih besar daripada dosa-dosa yang kita buat pada bulan yang lain. Yang itu, Ustaz tidak setuju. Betul, pertanyaan jemaah dari ARC. Wan Maisarah namanya. Terima kasih mengingatkan Ustaz. Kenyataan ustazah tersebut dalam video itu, sebagaimana amal-amal baik yang kita lakukan dalam bulan Rajab dilipat gandakan lebih besar dari bulan lain, bila kita buat dosa di bulan Rajab juga dilipat gandakan dosanya. Yang itu, Ustaz tidak setuju. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir, kalau tak salah ayat 17. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang pelaku dosa, dia tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Berbeza dengan amal-amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang baru niat saja untuk melakukan amal saleh dan dia belum melakukannya, dia dapat satu pahala. Tapi bila amal baik yang dia niatkan lalu dilaksanakannya, dia dapat 10. Itu amal baik. Seseorang yang baru saja berniat untuk buat amal jahat, baru niat, dia tidak diberi dosa. Tetapi apabila niat amal jahat yang dia cadang akan dilakukannya, dia lakukan kejahatan itu, dia dapat dosa hanya satu.
Coba lihat betapa luasnya rahmat dan ampunan Allah. Oleh sebab itu, kita walaupun dalam bulan Ramadan, kita katakan amal baik kita dilipat gandakan oleh Allah, lalu kita tak boleh katakan jika kita buat dosa dalam bulan Ramadan juga dilipat gandakan dosanya. Tak boleh. Begitu juga bulan Rajab. Walaupun ada keistimewaan bila kita buat amal-amal saleh, kita tidak boleh mengambil kesimpulan bila buat amal jahat di bulan Ramadan, bulan Rajab juga dilipat gandakan dosanya. Wallahu alam. Itu sebagai tambahan. Yang bahagian itu Ustaz tidak setuju. Tapi yang lain-lain, zikir apa, baca Quran, kita berpuasa, agak lengkap juga dalilnya yang disampaikan oleh Ustazah, kita boleh jadikan panduan. Nah, yang terakhir pertanyaan. Pak Ustaz, yang terakhir, Pak Ustaz, saya hendak bertanya dan ingin dapat pencerahan. Jika kanak-kanak lelaki yang masih kecil, yang belum baligh, buat tawaf, sebab ikut ibu bapa untuk buat tawaf, bolehkah dipakaikan kain ihram yang instan? Kain ihram instan ini pada bahagian bawahnya berjahit seperti gambar di bawah ini, yaitu dijahit supaya tidak jatuh. Maklumlah budak kecil. Hadirin dan hadirat, pada asalnya anak laki-laki atau orang laki-laki, pakaian ihramnya ada dua. Bagian bawah sebagai kain, macam kain sarung. Bagian atas namanya selendang, izar. Untuk laki-laki, tidak boleh yang berjahit, tidak boleh yang bertangkup. Cuma karena ini anak, hukum bagi mereka umrah itu hanya sunat, bukan wajib. Kalau dapat buat sebagaimana pakaian ihram orang dewasa, sangat bagus. Umpamanya, kita lilitkan kain yang tidak berjahit itu dengan kita ikat dengan tali rapia ke, sehingga tidak jatuh. Kemudian di atasnya biasa selendang, itu yang terbaik. Tapi bagi pandangan Ustaz, andai kata sekedar diletakkan getah, cuma untuk letakkan getah itu perlu berjahit, insya-Allah untuk anak-anak dimaafkan dan dibolehkan, insya-Allah. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Sampai jumpa insya-Allah esok pelajaran kita dengan pelajaran tafsir Al-Quran juz yang ke-6. Insya-Allah. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa atau tasbih kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.